Selamat malam Ibu, saya Claudio dari Sarjana Tata Rigan dengan NIM 10202404 akan mempresentasikan teknik pengumpulan data, populasi, dan sampel atau sampel probability, penggunaan sampel probability, dan contoh sampelnya. Teknik pengumpulan data. Teknik ini adalah proses untuk mengumpulkan data dan merekam informasi yang relevan dengan tujuan penelitian tertentu. Dalam konteks penelitian, pengumpulan ini berfungsi memperoleh informasi yang valid dan dapat diandalkan, yang nantinya akan dianalisis guna menjawab pertanyaan atau hipotesis yang diajukan. Informasi kuantitatif yang dikumpulkan atau data kualitatif. Pengumpulan yang baik akan memperhatikan akurasi, objektivitas, dan relevansi dari data yang diperoleh, karena hal ini sangat mempengaruhi kesimpulan yang akhir dapat ditarik dari penelitian. Kuesioner. Kuesioner adalah daftar isian atau satu set pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan standar, hingga pertanyaan yang sama dapat diajukan terhadap setiap responden. Sistematis ini dimaksudkan bahwa item-item pertanyaan disusun menurut logika sesuai dengan maksud dan tujuan pengumpulan data. Sedangkan yang dimaksud standar adalah setiap item pertanyaan mempunyai pengertian, konsep, dan efisiensi yang sama. Usaha untuk membuat kuesioner suatu survei yang baik harus diarahkan pada tujuan utama, yaitu memperoleh informasi atau data yang berhubungan dengan yang dimaksud tujuan survei. Yang kedua, mengumpulkan informasi dengan kecermatan dan ketertiban yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, input data penelitian. Langkah selanjutnya adalah menempatkan data yang telah dibersihkan ke dalam format yang dapat dibaca secara digital dan konsisten dengan kebijaksanaan organisasi, kebutuhan penelitian, dan banyak lagi. Langkah yang penting karena data ini akan dimasukkan ke dalam sistem online yang kompatibel dengan pengelolaan data penelitian. Yang keempat, memproses data penelitian. Setelah data dimasukkan ke dalam sistem, sangat penting untuk memproses data ini agar mudah dipahami, karena informasi diproses berdasarkan kebutuhan, jenis data yang dikumpulkan, waktu yang tersedia, dan berbagai faktor lainnya. Ini adalah salah satu komponen terpenting dari proses penelitian. Yang kelima, menyimpan data. Tahap terakhir adalah penyimpanan, yaitu menjaga data dalam format yang dapat diindeks dan dapat dicari, serta menciptakan satu sumber yang benar-benar sangat penting. Platform manajemen data atau database paling sering digunakan untuk penyimpanan data penelitian yang diproses. Teknik pengumpulan data yang ada wawancara, yakni interaksi langsung dengan peneliti atau partisipan. Ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, atau penyakit individu terkait fenomena yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur, tergantung pada tingkat kerangka yang ditentukan sebelumnya. Lalu ada observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang harus pengamatan langsung. Kualitatif dapat dilakukan dalam situasi nyata atau lingkungannya yang dirancang khusus untuk penelitian. Observasi memberikan kesempatan kepada peneliti untuk interaksi sosial, perilaku, dan konteks yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Yang ketiga, dokumentasi. Pengumpulan data yang berupa arsip atau bahan tertulis yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen dapat digunakan berupa catatan, laporan, surat, buku, dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi memberikan tentang konteks historis, peristiwa, dan perkembangan penelitian. Populasi. Populasi adalah kumpulan elemen-elemen yang lengkap, misalnya orang, institusi, pekerjaan. Paling sedikit punya satu karakteristik yang sama. Misal, kadar posyandu di wilayah kerja puskesmas dari KEPA. Populasi dapat ditentukan dalam sub divisi berdasarkan satu atau lebih spesifikasi yang disebut dengan strata populasi atau population stratum. Misalnya kadar posyandu puskesmas dari KEPA yang berusia 30 tahun ke atas. Sampel ini adalah pecahan dari keseluruhan atau bagian dari seluruh himpunan yang dipilih oleh peneliti untuk berpartisipasi dalam penelitian. Sampel terdiri dari elemen-elemen kelompok atau unik yang akan dipilih dari populasi yang ditentukan dengan terminologi sampling. Elemen merupakan unit dasar dalam mengumpulkan informasi dalam penelitian kesehatan. Elemen tersebut umumnya adalah individu atau bentuk lain seperti dokumen, golongan darah, kejadian, atau kelompok orang, organisasi, perilaku, dan lain sebagainya. Probability sampling. Probability sampling adalah teknik di mana setiap elemen populasi memiliki peluang yang sama yang terpilih sebagian dari sampel.
Metode ini memungkinkan peneliti untuk membuat interaksi yang valid tentang populasi berdasarkan sampel yang diambil. Teknik ini mencakup berbagai metode seperti random sampling, stratified random sampling, dan cluster sampling. Kelebihan utama ini, sampling ini adalah untuk menggeneralisasi hasil peneliti ke populasi yang lebih luas dengan tingkat kepercayaan orang tinggi. Pengambilan sampel probabilitas atau probability sampling, bahwa item dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dimasukkan dalam sampel. Salah satu caranya adalah melakukan pengambilan sampel secara acak. Jika peneliti terlebih dahulu membuat kerangka sampel dan kemudian menggunakan program komputer generasi nomor acak untuk mengambil sampel dari kerangka sampel. Penggunaan sampel probability terdapat dari empat macam tekniknya tadi. Maka keempat teknik pengambilan sampel probability memiliki kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, sampel random sampling ini kelebihannya sederhana, memudahkan peneliti menghitung seberapa banyak jumlah sampel yang diperlukan untuk mengambil kesimpulan dalam penelitian. Kekurangannya, sulit mendapatkan daftar lengkap populasi karena sampel random. Ini bisa dilakukan apabila daftar populasi lengkap, pemberian tingkat presisi yang lebih rendah. Baru proportionate stratified random sampling, kelebihannya lebih praktis karena efisien, menghemat waktu dan biaya. Baru menghitung tingkat presisi pada setiap strata sehingga terjamin kendala dan kekonsistenannya. Kekurangannya, memotongkan daftar setiap item atau individu untuk setiap strata yang kadang untuk memperolehnya mengalami kesulitan untuk mengaksesnya penuh. Baru apabila terjadi kesalahan dalam penggunaan sampel, maka peneliti perlu mengulang kembali proses pengambilan sampel. Disproportionate stratified random sampling, kelebihannya cakupan populasi lebih baik karena peneliti memastikan sendiri bahwa kelompok dan populasi penerima keterwakilan yang tepat dalam sampel. Kekurangannya, tidak semua jenis penelitian dikarenakan hanya harus ada satu jenis subpopulasi, dan apabila peneliti tidak yakin akan klasifikasi anggota atau populasi, akibatnya representasi akan keliru atau gambaran populasi yang dihasilkan tidak akurat. Baru cluster sampling, kelebihannya mengeluarkan sumber daya baik dan tenaga modal uang dikarenakan pengambilan cluster ini hanya memerlukan daftar cluster dari populasinya. Baru meningkatkan kelayakan pengambilan sampel karena setiap cluster sudah mewakili semua populasi. Kekurangannya, rawan bias apabila dibentuk dari opini yang bias. Baru tingginya kemungkinan kesalahan dalam pengambilan sampel. Baru di sini Bu ada contoh sampel probability ya, yaitu rumus Lopin, yang rumus yang paling sering digunakan untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi yang besar, terutama jika tidak diketahui proporsi populasi secara pasti. Rumus ini sederhana dan praktis sehingga banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif. Misalnya A itu rumus Lopin di mana N ukuran sampel dan N-nya populasi, E-nya presentasi pelanggaran keterikatan karena kesalahan pengambilan sampel yang masih diinginkan. Contohnya, populasi responden untuk seluruh pegawai Bank Negara Indonesia Palembang berjumlah 100, maka sampelnya sebagai penelitian jika menggunakan rumus Lopin dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat error 5% adalah N sama dengan 100. 1 tambah 100 ditambah 0,52. N sama dengan 80 orang. Jadi sampel penelitian untuk 100 orang dari tingkat kepercayaan 95% adalah 80 orang. Baru dengan rumus Isaac dan Mikhail. Ini tidak memberikan rumus tertulis, mereka menyusun tabel ukuran berdasarkan berbagai jumlah populasi dengan asumsi tingkat kepercayaan 95%, margin of error kurang lebih 5%, proporsinya 0,5. Namun rumus yang sering dipakai mereka adalah N sama dengan N per 1 tambah N E pangkat 2, keterangannya N ukuran sampel, yang N besar jumlah populasi, E-nya tingkat kesalahan. Baru ada rumus nomogram Harry-King, yaitu dalam bentuk rumus matematis seperti Lopin, tapi lebih kepada alat bantu visual. Nomogram yang dibuat olehnya untuk menentukan ukuran sampel berdasarkan jumlah populasi. Nomogram ini digunakan dalam penelitian kuantitatif, dalam khususnya pendidikan, ilmu sosial dan kesehatan. Tujuannya membantu peneliti menentukan ukuran sampel yang representatif
tanpa menghitung secara manual. Apa artinya nomogram? Merupakan garis grafik lengkung yang menghubungkan jumlah populasi dengan ukuran sampel yang dibutuhkan. Berdasarkan asumsinya, tingkat kepercayaannya 95%, marginnya of error 5%. Peneliti cukup menarik garis dari jumlah populasi pada sumbu tertentu untuk langsung melihat ukuran sampel yang disarankan pada sumbu lainnya. Ciri khasnya tidak ada rumus eksplisit, hanya bentuk grafik, baru visual cepat digunakan, akurat untuk penggunaan umum, terutama saat sumber daya terbatas. Di sini adalah sebuah soal kasus. Nomor pertama, sebuah rumah sakit besar dengan 12.000 pasien yang terdaftar berencana untuk melakukan survei mengenai kualitas manajemen rangka medis rumah sakit. Rumah sakit ingin mengetahui berapa banyak pasien yang perlu diambil dengan sampel dengan margin of error-nya 5%, menggunakan rumus Rospin untuk menentukan jumlah sampel yang diperlukan. Penjelasannya, populasinya N 8.000, baru margin of error-nya E 0,05, karena angka perhitungannya N sama dengan 12.000 per 1 tambah 12.000 kali 0,05 pangkat 2. Jadi 12.000 per 1 ditambah 12.000 dikali 0,0025. Jadi 12.000 per 1 tambah 30. 12.000 per 31. Itu 387,1 atau 388. Baru soal kedua, sebuah rumah sakit sedang melakukan penelitian mengenai kualitas manajemen rekam medis. Rumah sakit tersebut memiliki 10.000 data rekam medis yang ingin diambil sampelnya berdasarkan rumus Isaac dan Mikael. Rumah sakit ingin menentukan ukuran sampel diperlukan hasil penelitian yang akurat dengan margin of error 4% atau 0,04 dan tingkat kepercayaan 95%. Jadi berdasarkan rumus Isaac dan Mikael, banyak sampel yang harus diperlukan. Jadi penjelasan dan cara pengerjaannya, populasinya 10.000, E-nya 0,04, tingkat kepercayaannya 95, maka Z itu 1,96. Baru proporsi populasinya 0,5. Dari langkah-langkahnya, N sama dengan 10.000 dikali 1,96 pangkat 2 dikali 0,5 kali 1 kali 0,5 per 0,04 pangkat 2 kali 10.000 kurang 1 tambah 1,96 pangkat 2 kali 0,5 dikali 1 kurang 0,5. Jadi hitung bagian atas rumusnya, yaitu 10.000 dikali 1,96 pangkat 2 sama dengan 10.000 dikali 3,8416 sama dengan 38416. Jadi 0,5 dalam kurung 1 kurang 0,5 sama dengan 0,25. Jadi 38.416 kali 0,25 sama dengan 9.604. Baru hitung di bagian bawah rumusnya, 0,04 pangkat 2 sama dengan 0,0016. Jadi 0,016 dikali 999 sama dengan 15.9984. Jadi 1,96 pangkat 2 dikali 0,5 dikali 0,5 sama dengan 3,8416 dikali 0,25 sama dengan 0,9604. Jadi 15,9984 ditambah 0,9604 sama dengan 16,9588. Jadi bagian atas dengan bawah, yaitu N sama dengan 9,604 dibagi 16,9588. Jadi sama dengan 566,16. Setelah dibulatkan, maka diperlukan sekitar 566 orang. Ukuran pemusatan data tunggal, memahami min, median, dan modus. Statistik adalah cabang matematika yang berkenaan dengan pengumpulan atau analisis, penafsiran, dan penyajian data. Statistik membantu dalam menganggap informasi dan memahami pola dan membuat kesimpulan tentang dunia di sekitar kita. Data tunggal dalam analisis statistik. Data yang dikumpulkan untuk disajikan, ditafsirkan, dan dianalisis. Dalam konteks ini, statistik dan penelitian perhitungan data tunggal merujuk pada analisis statistik yang ditetapkan pada data yang belum dikelompokkan atau disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Datanya pada umumnya terdiri dari sejumlah observasi, nilai individual yang terpisah. Metode spesifik untuk menganalisis data penelitian adalah kuantitatif. Dalam statistik, penting sekali menemukan min, median, dan modus. Min adalah metode menghitung rata-rata yang sering digunakan.
paling umum kita bicara tentang rata-rata, maka yang dimaksud adalah rata-rata. Mean berasal dari kata satuan bahasa Inggris yang berarti rata-rata atau nilai tengah dengan sinonim average, dan pula diperhitungkan pada data yang tidak berkelompok atau data tunggal. Median. Median adalah nilai yang terdapat pada observasi tengah setelah daya disusun secara berurut atau diraih dari yang kecil sampai besar atau sebaliknya. Nilai ini merupakan nilai pemusatan yang digunakan untuk distribusi yang tidak simetris atau melenceng ke kanan atau ke kiri. Nilai median dapat diperhitungkan pada data tunggal ataupun kelompok. Median adalah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya dari kecil sampai besar atau sebaliknya. Modus. Modus adalah bentuk ketiga dari nilai rata-rata. Mengapa? Karena hanya ahli yang mungkin paham kata modus dicomot dari bahasa Inggris, yaitu mode, yang harus diubah menjadi modus karena kesannya jauh lebih positif daripada kata modus yang sering diplesetkan menjadi modal dusta. Jika mean dan median ada nilai tengah, maka modus mencari nilai yang dominan atau paling banyak muncul. Misalnya, seorang manajer informasi kesehatan di sebuah rumah sakit ingin menganalisis lama rawat inap pasien dengan diagnosis pneumonia. Data lama rawat inap adalah 10 pasien adalah 57385964510. Maka rumusnya adalah X sama dengan X1, X2 tambah X2, X3, X4 sampai X ke 10 per N. X adalah min, Xn adalah data ke N adalah banyaknya data. Untuk mencari min, contohnya adalah jumlahkan semua nilai 5 tambah 7 tambah 3 tambah 5 tambah 9 tambah 8 tambah 4 tambah 5 tambah 10 sama dengan 62. Maka 62 per 10. Jadi minnya adalah 6,2. Jadi jumlahkan semua nilai data baru dibagi dengan jumlah nilai himpunan. Catatan rumus untuk data ganjil dan genap berbeda. Untuk ganjil mediannya N tambah 1 per 2. Sementara yang genap N per 2 suku tambah N per 2 tambah 1 suku per 2. Untuk mencari median, berikut adalah median yang 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena jumlah data genap, maka rata-rata dari dua nilai adalah 5 tambah 6 per 2 sama dengan 5,5. Jadi median lama pasien rawat inap adalah 5,5. Jadi caranya kamu cukup menyusun semua angka dalam urutan naik, baru ditentukan angka di tengah-tengahnya. Karena datanya genap, maka rata-rata dari dua nilai tengah. Dua nilai tengah tersebut adalah nilai ke-5 dan ke-6, yaitu 5 dan 6. Untuk mencari modus, susun semua angka dalam urutan naik. Angka yang paling sering muncul disebut modus. Seperti contoh 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka yang sering muncul adalah data 5. Jadi modus lama rawat inap pasien adalah 5. Baik Bu, sekian presentasi saya Bu. Terima kasih Ibu.